Sebagai negara yang akrab dengan sepak bola, Inggris tak pernah kehabisan pemain-pemain bertalenta di berbagai posisi. Apalagi negeri Ratu Elizabeth punya banyak penyerang berkualitas di masa lalu, seperti Bobby Charlton, Gary Lineker, Alan Shearer, Michael Owen, hingga Wayne Rooney adalah sedikit contoh yang pernah meramaikan kompetisi sepak bola Inggris. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tergolong sulit bagi klub-klub Inggris yang memiliki penyerang lokal bertalenta. Terlihat dari banyaknya penggunaan penyerang asing. Inggris boleh saja tengah memiliki banyak striker subur saat ini. Sebut saja Dominic Calvert-Lewin, Tammy Abraham, Callum Wilson, Danny Ings, hingga Jamie Vardy. Bisa dibilang hanya klub asal London Utara, Tottenham Hotspur, yang paling beruntung karena mereka punya Harry Kane, bomber dengan jiwa haus gol. Harry Kane memang pengecualian di antara talenta-talenta The Three Lions saat ini. Meski Marcus Rashford telah menemukan performa terbaiknya kembali sejak Manchester United diasuh oleh Erik ten Hag. Harry Kane membuat timnas Inggris tak terlalu khawatir akan ketajaman lini serang The Three Lions setidaknya hingga 5 tahun ke depan. Sejak usia 20 tahun, pemain yang lahir di kota Walthamstow 28 Juli 1993 tersebut telah membuktikan diri bahwa ia merupakan calon penyerang terbaik Inggris. Saat itu, berkat kepercayaan manajer asal Argentina, Mauricio Pochettino, Kane menjadi ujung tombak kesebelasan yang bermarkas di Tottenham Hotspur Stadium. Di musim perdananya ketika dilatih oleh Pochettino, bomber berusia 29 tahun ini berhasil membukukan 31 gol dari 51 penampilan di semua kompetisi musim 2014-2015. Padahal ia bersaing dengan penyerang hebat lainnya seperti Roberto Soldado dan Emmanuel Adebayor. Tak sedikit yang terkejut melihat pencapaian Harry Kane. Ketika menjalani masa peminjaman, ia bukanlah penyerang subur dalam urusan mencetak gol. Bahkan di Leicester City, klub terakhir yang menggunakan jasanya sebelum menjadi andalan di Tottenham Hotspur, penyerang berpostur 188 cm ini hanya mencetak 2 gol dari 15 kali penampilan. Padahal saat itu The Foxes masih berkompetisi di divisi Championship. Meski tak punya statistik mentereng sebelum menginjak usia 20 tahun, para pelatih di akademinya menyadari jika Harry Kane punya bakat spesial dibanding pemain lain. Namun perkembangan Kane pun terbilang cukup pesat. Ia menjelma jadi idola baru bagi publik Tottenham Hotspur sejak usia 20 tahun pada 2014 dan sempat dianggap hanya akan menjadi one hit wonder. Kane tetap membuktikan kualitasnya di atas lapangan dengan perannya dalam urusan mencetak gol maupun memberi assist. Di musim keduanya bersama Mauricio Pochettino, Kane mampu menciptakan 28 gol dari 50 laga di semua ajang, termasuk menjadi top scorer Premier League dengan 25 gol sekaligus penghargaan individu pertamanya sepanjang karir profesionalnya. Sedangkan musim ketiganya yang semakin diandalkan manajer Argentina tersebut, Kane semakin tajam lewat torehan 35 gol dari 38 penampilan di semua kompetisi. Lagi-lagi, ia kembali mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak Liga Inggris musim 2016-2017 dengan 29 gol. Selain itu, Harry Kane juga terpilih sebagai pemain terbaik Inggris di musim tersebut yang menjadi salah satu periode terbaik Kane dalam karirnya. Silih berganti pelatih mulai dari Jose Mourinho, Nuno Espirito Santo, hingga Antonio Conte, penyerang bernomor punggung 10 ini tetap menjadi pemain kunci The Lily Whites dalam urusan merobek jala lawan. Musim 2018-2019 menjadi musim di mana Kane paling sedikit mengukuhkan gol dengan 24 gol dari 40 penampilan di semua ajang. Sedangkan musim ini, ia baru mengemas 20 gol dari 36 penampilan di seluruh kompetisi.
Apa yang ditunjukkan Harry Kane saat ini membuat banyak orang seakan tak percaya dengan pencapaian sang pemain. Hal tersebut lantaran tak sedikit pemain muda Inggris seringkali gagal bersinar di usia matang. Karena saat masa muda, mereka terlalu cepat terlena dengan popularitas sebagai pemain Premier League. Namun itu tak berlaku bagi Kane. Ia lebih memilih untuk fokus mengembangkan karirnya serta memberi kontribusi besar di level klub maupun tim nasional. Sebagai penyerang, Kane cukup mampu beradaptasi dengan sepak bola modern. Ia bukan tipe penyerang yang hanya bergerak di sekitaran kotak penalti. Bahkan ia merupakan penyerang yang rajin menjemput bola, menekan pemain belakang lawan, bergerak ke sayap, dan rajin bergerak untuk menciptakan ruang atau mendapatkan ruang kosong baginya guna menembus lini pertahanan lawan. Namun Kane tak hanya lihai soal mencetak gol. Kini ia juga semakin rajin memberi assist dan mengkreasikan peluang untuk rekan-rekannya. Kane muncul sebagai striker Inggris paling komplit untuk saat ini. Soal gol, ia adalah penyerang yang mampu menjamin 2 digit gol dalam setiap musim. Di kancah internasional, Kane adalah top scorer Piala Dunia 2018 dengan 6 gol. Kemampuannya juga merata. Ia juga bisa mencetak gol dari tendangan atau sundulan dengan sama baiknya. Gol dengan aksi individu luar biasa hingga sekedar gol tap-in juga pernah dicetaknya. Tottenham Hotspur boleh jadi tempat yang indah sepanjang karir Harry Kane. Apalagi ia baru mencetak rekor sebagai pencetak gol terbanyak Tottenham Hotspur dengan 268 gol, melewati torehan milik Jimmy Greaves yang membela The Lily White sejak tahun 1961 hingga 1970. Namun itu semua seakan tidak cukup jika tak ada trofi bergengsi yang diraih. Kisah Harry Kane hampir sama dengan ex-penyerang Arsenal, Robin van Persie. Pria asal Belanda tersebut mampu memberikan kesan positif untuk publik Emirates Stadium, hingga disebut sebagai titisan Dennis Bergkamp saat berseragam The Gunners. Kontribusi van Persie bagi Arsenal sangat masif. Namun penyerang asal Belanda tersebut hanya bergelimang gelar individu selama 8 musim di London Utara. Ia hanya menyabet trofi Community Shield pada Piala FA. Keputusan hijrah ke Manchester United berbuah gelar Premier League di musim perdananya dan menyandang status top scorer dengan 26 gol. Sampai saat ini Harry Kane hanya sanggup merengkuh gelar individu bersama Tottenham Hotspur. Sebenarnya, Kane hampir 2 kali memberikan gelar untuk The Lily Whites saat membawa Spurs mencapai final Liga Champions pertama dalam sejarah di musim 2018-2019. Namun kedikdayaan Liverpool di kancah Eropa membuat Harry Kane dan kolega harus bertekuk lutut. Kemudian saat final Carabao Cup 2020, di mana Spurs takluk dari Manchester City usai pemecatan Jose Mourinho beberapa hari sebelum final digelar. Tottenham Hotspur boleh jadi tempat terindah bagi Kane. Di sana, ia mendapat ruang dan menit bermain yang banyak hingga bisa menjadi salah satu penyerang top Eropa seperti saat ini. Namun, Kane tak datang ke Tottenham Hotspur Stadium untuk menikmati keindahan, melainkan untuk mengangkat trofi dan merengkuh gelar juara. Kini Harry Kane masih menunggu momen berharga tersebut dalam karirnya, meski harus menyandang status sang superstar tanpa persembahan gelar untuk klub yang dibela.